Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa ajaran, cuma saya tidak bisa ngomong detail, tak comot satu-satu ya, yang menurut saya agak unik dan khas dari beberapa ayat yang disampaikan Buddha. Cuma tak ambil dari website, tak cari yang ada gambarnya, sayangi bahasa Inggris. Oke, there are two mistakes one can make along the road to truth, not going all the way and not starting. Kebenaran yang sudah kalian sadari tinggal dijalankan. Cuma para penempuh jalan ini biasanya melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, tidak mengerahkan seluruh daya upaya. Dan yang kedua, tidak mulai-mulai jalan. Itu problem besarmu, mungkin problem besarku juga. Kamu tidak berani full mati-matian mengerahkan segala daya upaya untuk menghidupkan kebenaranmu sendiri. Kamu selalu jalan dengan gas setengah, tidak berani gaspol. Mungkin karena males, mungkin karena nyari enaknya saja, mungkin nyari santainya aja. Maka hasilnya juga tidak maksimal. Not going all the way. Kamu sendiri nggak mati-matian. Atau ada yang mikir terus, pertimbangan terus, gak mulai-mulai. Wah, ini sudah mau ujian, ini enaknya tahajud, Senin Kemis puasa. Tapi besok ada no wae alasane gak mulai-mulai. Wis itu masalah akut itu kita. Ini pokoknya tak target ya, minggu ini bab 3 selesai wis. Gampang itu. Tapi begitu buka laptop ya kok langsung facebook.com. Terus capek Facebookan, nanti aja, kan masih minggu ini. Terus lama, ditambah minggu depan juga ndak apa-apa, nggak ada yang nyusu-nyusu kok tambah. Dan terus gitu, ndak mulai-mulai. Dan itu problemnya pejalan, para musafir. Maka kamu harus going all the way. Kalau memang garap tesis, disertasi, skripsi, ya kerahkan semua daya upaya. Kamu bisanya 90 kasih 90, bisanya 100 kasih 100. Emangnya kamu nyimpen stamina buat apa? Dan mulailah sekarang. Start it now. Ayo dimulai. Nggak kakean alasan lah. Alasan itu bisa kamu bikin 1001 kok. Alah, umurku masih berapa sih, cepet-cepet lulus juga mau apa. Nanti sih, iya kan, targetnya 14, baru 10, masa ribet. Kan kamu mesti gitu kan, alasan digoleki terus. Nggak lah, ayo dimulai sekarang. Saya kutip ini karena kelihatannya penyakit kita banyak di sini. Not going all the way dan not starting. Yang kedua, ini yang agak khas. A man asked Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I, that is ego. Then remove one, that is desire. See now, you are left with only happiness. Jadi suatu ketika ada seorang muridnya yang tanya kepada Buddha, Buddha, aku ingin bahagia. Jawabnya Buddha, oke ya, pertama-tama buanglah akumu, egomu. Kedua, buanglah inginmu. Ingin itu hasrat nafsumu. Nah, kalau egomu dan hasratmu sudah kamu buang, sekarang yang tersisa bahagianya. Selesai. Selama ini, ya kalau di Islam maksudnya ya bersyukurlah. Kamu itu sudah layak bahagia. Sekarang itu sedang sangat bahagia. Cuma karena egomu dan hasratmu yang tidak terkendali, kamu tidak bahagia. Seolah-olah kamu tidak bahagia. Jadi aku ingin bahagia, katanya Buddha gampang. Buangin akumu, buangin inginmu. Sudah, saat itu juga kamu akan bahagia. Ya kan, yang bikin rumit kan egomu. Kamu punya parameter sendiri. Janjinya itu sudah enak. Menurut kamu enggak pak, enak itu IP-mu sudah 3,6. Enggak pak, IP bagus itu saya ya 3,6.
Belum Mas Ian. Hasratmu masih tidak karu-karuan. Sudah lulus komlot aja. Ini baru permulaan Pak. Ini belum. Iya, kapan senengmu? Bahagiamu, syukurmu itu kapan? Buanglah I dan buanglah want. Saat itu juga kamu bahagia sudah. Hari ini, bahkan detik ini juga bersyukurlah kamu sedang sangat bahagia. Kalau egomu bisa kamu kontrol dan hasratmu juga bisa kamu kontrol. Tapi kalau dua-duanya main terus ya, kamu tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Terus, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Apa yang kamu pikirkan, seperti itulah kamu akan menjadi. Apa yang kamu rasakan, kesanalah kamu akan tertarik. Dan apa yang kamu bayangkan, itulah nanti yang akan kamu wujudkan. You create. Ya kan? Saya Pak, pinginnya setelah ini kawin dengan anaknya orang kaya, itu kan imagine. Biasanya itu kan yang nanti akan mati-matian kamu wujudkan. Apa yang kamu rasakan, kesitulah kamu akan ditarik, tertarik, merasa senang, merasa sedih. Rasanya saya sudah putus asa Pak, ya kamu akan ke sana, jadi putus asa beneran. Nah, what you think, you become. Apa yang kamu pikirkan, kamu akan jadi seperti itu. Oh, itu masih banyak ya. Oke. Terus, do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Tidak usah terlalu banyak memori, membayang-bayangkan masa lalu. Jangan tinggal di dunia masa lalu. Dan jangan bermimpi tentang masa depan. Fokus saja untuk kehidupan hari ini, present moment. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Yang kamu hadapi masa kini. Itu nasihatnya Buddha. Karena orang yang hidupnya di masa lalu biasanya susah untuk hidup di masa kini. Sebaliknya orang yang mimpinya di masa depan juga tidak nyaman hidup di masa kini. Jadi nikmatilah hidupmu. Itu kan kayak seorang muridnya Sufi yang satu ketika datang ke gurunya. Terus sebenarnya gurunya ingin menyampaikan pesan ini sih. Terus ayo silahkan kamu tidur aja. Dikasih kamar tidur yang bawahnya banyak panahnya, atasnya juga ada tombak-tombak yang mau jatuh. Tapi kamar tidurnya ini leks luar biasa. Semalaman dia nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir tombak yang mau jatuh sama yang di bawah tempat tidur. Jangan-jangan nanti nyubles aku atau ada yang jatuh satu, mati aku. Jadi seindah. Dan gurunya sebenarnya mau ngasih nasihat kayak Buddha ini. Coba kamu tidak usah mikir tombak-tombak yang ada di atas dan di bawah kasur. Nikmati aja kasur yang enak itu. Tidurmu akan pules. Tapi kamu gelisah mikir, aduh habis lulus jadi apa besok ya? Kira-kira aku bisa nggak ya dapat kerjaan enak? Bisa nggak dapat? Kamu gelisah dengan masa depan atau masa lalumu. Enak zaman dulu. Piye yo, penak zamanku to dulu. Ya kan stres dewe kamu kalau mikir. Yang kamu hadapi itu sekarang kok. Enggak kayak SBY dulu, enggak kayak Soeharto dulu. Itu sudah lewat. Yang kamu hadapi Jokowi sekarang. Atau besok aja ganti presiden sik suwi. Jangan lari dari realitas. Sekarang kamu hadapi Jokowi, setuju atau tidak setuju, silahkan direspon. Tidak usah pengen kembali ke masa lalu atau datang ke masa depan. Hidupmu hari ini. Oke. Terus yang terakhir, masih ada nggak ya tadi ya? Oh masih ada. Ini kalimat terakhirnya Buddha. Many do not realize that we here must die. For those who realize this, quarrels end. Tidak banyak orang yang selalu sadar bahwa dia akan mati di sini.
di dunia ini. Bagi mereka yang sadar, quarrel ends. Wis ndak banyak ribut, nggak banyak debat, nggak banyak diskusi. Barang siapa yang masih suka debat, masih suka gegeran, masih suka diskusi, biasanya nggak sadar bahwa dia besok akan mati. Bagi mereka yang sadar mati, walah sudahlah, ngapain sih seribut itu, sesumpek itu, ayo kita siap-siap besok mati loh. Itu maunya Buddha. Makanya katanya Nabi kan, nasihat paling baik itu mati. Jadi kalau kamu kok disuruh ceramah tiba-tiba nggak punya materi, cerita aja tentang Bapak Ibu, mari kita ingat mati. Iya, itu dahsyat. Makanya katanya Buddha, for those who realize this, quarrels end. Bagi yang penasaran semua ajarannya Buddha tadi, kalian bisa nyari setiap poin, carilah ayatnya, dan kalian akan ketemu. Mulai pikiran yang benar, ucapan yang benar, perilaku yang benar, semuanya bisa kalian cari ayatnya. Mungkin satu poin bisa lebih dari satu ayat. Itu antara lain yang dijadikan dasar oleh banyak peneliti bahwa siapa tahu Buddha itu nabi, karena ajaran-ajarannya sangat nyambung dengan ayat-ayat Allah yang tidak kauniyah. Meskipun mungkin dia tidak punya kitab suci khusus yang dikenalkan ke dunia Islam, tapi ajaran-ajarannya sangat Islami. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.